Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengantar filsafat, melingkupi makna, ruang lingkup, serta sejarahnya filsafat itu bagaimana. Saya akan menjelaskan di dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas filsafat dari segi bahasa. Makna filsafat dari segi bahasa. Asal kata filsafat ini adalah philos yang artinya cinta, atau philia yang artinya persahabatan atau tertarik kepada. Dan sophos, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan atau intelijensi. Jadi filsafat kalau dari segi bahasa ini adalah sebentuk kegiatan cinta kepada kebijaksanaan. Karena dia merupakan proses kegiatan cinta gitu. Maka dia tidak pernah berakhir. Dia senantiasa mencari kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan. Jadi tidak sampai kepada bijaksanaan tapi mencintai kepada bijaksanaan, terus-menerus mencari, berproses. Itulah makna filsafat secara bahasa. Yang berikutnya, mari kita tengok beberapa makna filsafat berdasarkan atau menurut beberapa peneliti. Yang pertama, menurut Van Porschen, dia mengatakan bahwa filsafat itu adalah seni bertanya. Ini mewakili kebanyakan filsuf dari zaman dulu sampai sekarang, karena filsafat itu memang senantiasa bertanya. Socrates yang mengawali sejarah filsafat secara keilmuan, dia itu dalam sejarahnya selalu bertanya. Dia tidak pernah menjawab, dia selalu bertanya dan seterusnya. Sehingga dari kemauannya untuk terus bertanya, para filsuf ini kemudian ingin sampai kepada kebijaksanaan, cinta kebijaksanaan. Karena dia cinta kebijaksanaan, dia mencarinya lewat terus bertanya. Yang berikutnya yaitu menurut Bertrand Russell. Ini filsuf modern ya, atau kontemporer lah dia. Filsuf analitik. Nah, dia punya makna mengatakan bahwa filsafat itu adalah sebuah wilayah tak bertuan di antara teologi dan ilmu. Jadi filsafat itu ada di antara dua wilayah ini, bukan teologi, bukan ilmu, tapi wilayah antara kedua hal ini. Itu menurut Bertrand Russell. Yang berikutnya menurut Martin Heidegger. Ini filsuf Jerman kontemporer, penerusnya Nietzsche. Dia mengatakan bahwa filsafat ini adalah upaya penyingkapan makna. Upaya penyingkapan makna. Ini ingin menyingkapkan makna dari sesuatu, makna dari being, makna dari segala sesuatunya. Pokok filsafat itu berkaitan dengan upaya penyingkapan makna. Jadi inilah kira-kira beberapa makna filsafat yang bisa saya sampaikan di sini. Sebenarnya masih banyak lagi makna filsafat dari berbagai kalangan, karena sampai saat ini belum betul-betul final. Sebagaimana tadi saya sampaikan, filsafat itu sebuah proses, maka sampai saat ini pun pengertian tentang filsafat itu masih terus berlanjut. Tapi setidaknya 3 hal ini menurut saya ini sudah cukup mewakili untuk pengertian filsafat dari pengantarnya atau awalnya untuk kalian pengetahui. Yang berikutnya, ciri khas filsafat. Filsafat itu punya beberapa ciri khas yang saya akan uraikan di sini, paling tidak 3 ciri khas filsafat. Yang pertama adalah kritis. Filsafat karena dia sering bertanya, maka dia kritis, sifatnya kritis. Dia ingin mencapai kebijaksanaan dengan cara kritis. Nah, kritis contohnya misalkan Descartes punya pandangan tentang rasionalisme. Ia kemudian dikritik oleh penerusnya yaitu David Hume, mengusulkan empirisisme. Dikritik lagi David Hume menjadi
oleh Immanuel Kant menjadi kritisisme dan seterusnya. Jadi wajah filsafat itu memang selalu kritik dan seterusnya. Yang berikutnya, ciri khas dari filsafat adalah radikal. Radikal di sini bukan dalam pengertian yang sudah jamak dipahami sekarang ini ya. Radikal itu mendasar. Jadi filsafat itu yang ditanya itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Misalkan tentang ada. Itu sangat mendasar, tentang substansi, tentang apa ya. Misalkan ada orang bertanya, ini manusia, yang manusia itu yang mana? Gitu misalkan. Manusia itu apa? Dan seterusnya. Apa makna manusia? Dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu yang sangat mendasar, yang radikal. Itu ciri khasnya filsafat. Ciri khas filsafat yang berikutnya adalah universal. Jadi filsafat itu karena dia adalah ibu ilmu pengetahuan, maka sifatnya dia adalah universal. Semuanya dia bahas. Matematika ada filsafatnya, sosiologi ada filsafatnya, hukum ada filsafatnya, pendidikan ada filsafatnya, dan seterusnya. Dia universal, menyeluruh kepada semuanya. Jadi yang dia bahas itu tidak spesifik tapi menyeluruh. Sifatnya adalah universal. Jadi ini ciri khas filsafat, yaitu ada 3, ada kritis, ada radikal, dan ada universal. Ini yang membedakan filsafat dengan yang lainnya, dengan ilmu, dengan agama. Yang membedakan filsafat itu yang di sini. Nah, yang berikutnya kita akan masuk kepada ruang lingkup filsafat. Selama ini kan yang selalu terbayang ketika ngomong filsafat itu kan bicara tentang yang metafisika terus dan seterusnya. Sesuatu yang ada yang tidak terjangkau nalar dan seterusnya. Itu sesuatu yang seringkali muncul anggapan tentang filsafat itu seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita melihat lebih dalam, secara garis besar ada 3 ruang lingkup filsafat. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi ini bisa termasuk juga di dalamnya adalah metafisika. Yang ditanyakan di dalam kajian ontologi ini adalah tentang ada. Pertanyaannya kemudian menjadi apakah ada? Apa makna ada? Dan seterusnya. Ini kajian ontologi. Ini kajian filsafat yang pertama. Kajian filsafat yang berikutnya adalah tentang epistemologi, tentang pengetahuan. Apakah itu kebenaran? Bagaimana kita tahu? Apakah itu salah gitu misalkan. Kebenaran yang betul itu seperti apa? Ilmu itu bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa tahu dari mana, bagaimana caranya. Itu kajiannya filsafat yang disebut dengan epistemologi. Yang berikutnya adalah aksiologi. Aksiologi ini berbicara tentang nilai, tentang baik buruk, apakah kebaikan, apakah keburukan, apakah itu indah, apakah itu jelek. Nah, ini cabang-cabangnya kemudian bisa menjadi macam-macam. Ada etika, ada estetika, ada filsafat politik, dan seterusnya. Jadi secara umum, garis besar dari ruang lingkup kajian filsafat ini adalah 3 hal ini: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang berikutnya kita masuk kepada penggunaan istilah filsafat yang pertama kali. Siapakah yang menggunakan istilah filsafat pertama kali? Sejauh sejarah melacak, ditemukan bahwa pengguna istilah filsafat pertama kali itu adalah Pythagoras. Pythagoras yang kalau kalian belajar matematika pasti pernah mendengar namanya, teori Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Itu teorinya Pythagoras. Tapi di luar itu, sebenarnya Pythagoras ini adalah pengguna pertama dari istilah filsafat. Dulu katanya, si Pythagoras ini adalah orang yang tahu segala hal di era Yunani itu. Banyak hal. Kemudian ada orang nyeletuk mengatakan, Pythagoras berarti kamu orang yang bijaksana, katanya. Pythagoras kemudian menjawab, tidak. Saya ini adalah orang yang cinta kebijaksanaan.
bukan orang yang bijak, tapi orang yang cinta kebijaksanaan, yang kemudian diartikan menjadi filosofia. Nah, Pitagoras itu mengkategorikan manusia itu menjadi 3 hal. Yang pertama, manusia yang mencintai kesenangan, golongan manusia yang mencintai kesenangan. Yang berikutnya adalah golongan manusia yang mencintai kegiatan. Yang terakhir adalah golongan manusia yang mencintai kebijaksanaan. Nah, ini adalah filsafat, mencintai kebijaksanaan, begitu. Jadi istilah filsafat itu digunakan pertama kali oleh Pitagoras. Yang berikutnya, kita masuk kepada pembahasan tentang sejarah filsafat. Tentu sejarah filsafat ini sangat panjang karena sudah dimulai sejak masa Yunani kuno. Tapi di sini akan saya coba klasifikasikan secara sederhana. Penyederhanaan ini tentu nanti akan membuat beberapa reduksi ya, tentu saja, dan ada beberapa generalisasi. Tapi secara umum bagi saya ini cukup untuk mewakili sejarah filsafat. Yang pertama, sejarah filsafat itu dimulai dari sejarah Yunani klasik. Di situ tokoh-tokohnya seperti Socrates, Platon, dan Aristoteles. Jadi Platon ini seringkali disebut sebagai Plato ya dalam Indonesia, tapi berdasarkan bahasa Yunaninya, berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, itu penyebutannya yang pas itu Platon, bukan Plato. Jadi Yunani klasik itu dimulai filsafat itu secara keilmuan dituliskan, disistematisasi itu di era Yunani klasik oleh 3 tokoh besar ini paling tidak. Dan ini dimulai abad ke-5 sebelum Masehi. Ciri khasnya walaupun ini tidak betul-betul merepresentasikan ya, tapi yang banyak menjadi problem pada saat itu adalah kosmosentris, persoalan tentang alam, kosmos. Jadi ini salah satu problem utama di era itu. Walaupun banyak sekali ya etika, politik itu juga dibahas, tapi untuk membedakan dengan yang lain, titik tekannya pada sejarah pada era ini adalah di kosmosentris. Yang berikutnya yaitu sejarah filsafat yang berikutnya setelah era Yunani klasik itu adalah era Islam. Berpindah dari Eropa ke Asia. Di sini masuk kajian sejarahnya, eranya orang-orang Islam. Eranya ketika sejarah filsafat itu bertemu dengan Islam, bertemu dengan agama Islam. Kajian-kajiannya pun, tokoh-tokohnya misalkan seperti ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya, Al-Kindi, dan seterusnya. Itu tokoh-tokoh filsafat Islam. Coraknya ini filsafat Islam ini dimulai di abad ke-9 Masehi. Abad ke-9 Masehi, 2 abad setelah Hijriah, setelah ada penerjemahan besar-besaran terhadap tradisi Yunani klasik dalam Islam. Nah, kajiannya itu biasanya cenderung teosentris, bersifat berdimensi ketuhanan yang ditekankan itu kebanyakan di situ. Walaupun kajian-kajian yang lain itu banyak, tapi pada era ini yang dominan itu yang teosentris, begitu. Yang berikutnya masuk kepada era modern. Di era modern ini itu kembali lagi ke barat. Tokoh-tokohnya misalkan seperti René Descartes, Immanuel Kant, sampai Nietzsche. Sebenarnya Machiavelli itu sudah memulai, Machiavelli dan Francis Bacon itu sudah memulai, tapi karena ikon pertama dari abad modern itu adalah Descartes, sehingga Descartes ini disebut sebagai bapak kemodernan gitu di barat. Jadi filsuf-filsuf modern itu ini. Dan ini dimulai di abad ke-17 sampai ke-20 Masehi. Corak dari kajian filsafat modern itu logosentris. Pusatnya adalah kepada
keilmuan atau epistemologi kajiannya. Descartes misalkan memunculkan wacana rasionalisme, dikritik oleh Hume, empirisme. Immanuel Kant mengkritik Hume dan Descartes, memadukan keduanya menjadi kritisisme dan seterusnya. Kajian modern, filsafat modern itu kebanyakan logosentris. Seperti itu. Yang berikutnya adalah era kontemporer. Era kontemporer ini tokoh-tokohnya misalkan kayak Edmund Husserl, Heidegger, Derrida, dan seterusnya. Banyak lagi tokoh filsuf kontemporer ini. Ia dimulai ketika abad ke-20. Nah, berbeda dengan yang lain, yang sangat ditekankan di era kontemporer ini adalah language centris, berpusat kepada bahasa. Kajian-kajiannya itu kebanyakan, sekali lagi kebanyakan itu adalah tentang bahasa. Kebanyakan tentang bahasa di era ini. Jadi inilah kira-kira sejarah singkat dari panjangnya perjalanan filsafat selama ini, dari era Yunani sampai klasik. Ini tentu ada banyak reduksi-reduksi, tapi sebagai pengantar ini saya rasa cukup untuk menjelaskan tentang sejarah filsafat. Demikian dari saya tentang penjelasan pengantar filsafat, mulai dari makna, ruang lingkup, hingga sejarah filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa komen atau bisa chat saya di akun media sosial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.